Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dinopianti dari kelas 11 MIPA 6. Saya di sini akan mengerjakan tugas biologi, yaitu materi teknik kultur jaringan. Baik, yang pertama ada pengertian kultur jaringan. Dalam bahasa Inggris, kultur jaringan yaitu bisa disebut juga tissue culture. Kultur artinya budidaya. Jaringan yaitu sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Baik, secara lengkap pengertian kultur jaringan yaitu teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman. Jadi yang diisolasi bisa pada bagian akarnya, batang, daun, atau mata tunas. Kemudian menumbuhkannya pada media buatan yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh hormon. Secara aseptik atau steril dalam wadah tertutup yang tembus cahaya, misalnya botol-botol kaca pada suhu tertentu, sehingga bagian tanaman yang dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Kira-kira kenapa jaringan bisa ditanam dan tumbuh seperti indukannya? Kenapa demikian? Nah, jadi tumbuhan itu memiliki sifat totipotensi. Jadi, apa itu totipotensi? Totipotensi adalah kemampuan setiap sel pada tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna jika ditempatkan di lingkungan yang sesuai. Nah, jadi gitu bermulanya ada kultur jaringan, yaitu karena ada teori totipotensi. Setiap sel pada tumbuhan itu memiliki kemampuan untuk tumbuh. Teori totipotensi ini dikemukakan pada tahun 1898 oleh ahli fisiologi yang berasal dari Jerman yang bernama Gottlieb Heberlein. Beliau ini disebut juga sebagai Bapak Kultur Jaringan. Baik, selanjutnya kita akan ke tahapan-tahapan teknik kultur jaringan yang terbagi menjadi 7 tahapan. Yang pertama ada sterilisasi, yang kedua ada pembuatan media, yang ketiga ada inisiasi, yang keempat ada multiplikasi, yang kelima ada pengakaran, yang keenam ada aklimatisasi, dan yang terakhir ada penanaman di lapangan. Tahapan pertama pada kultur jaringan ada sterilisasi. Sterilisasi, segala kegiatan pada kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar airflow cabinet, dan menggunakan alat-alat yang juga steril. Sterilisasi peralatan dapat dilakukan dengan pemanasan di dalam autoclave, serta pencelupan ke dalam etanol atau larutan kaporit. Sterilisasi eksplan dapat dilakukan menggunakan alkohol, bahan pemutih pakaian, atau HgCl2. Laporan yang melakukan kultur jaringan juga harus membersihkan anggota tubuhnya sebelum bekerja. Yang kedua ada pembuatan media. Komposisi media yang digunakan bergantung pada jenis tanaman yang akan dikultur. Media yang digunakan biasanya terdiri atas garam mineral, vitamin, hormon, dan bahan tambahan seperti agar-agar dan gula. Zat pengatur tumbuh hormon yang ditambahkan bervariasi, baik jenis maupun jumlahnya, bergantung pada tujuan dari kultur jaringan yang dilakukan. Media yang digunakan juga harus disterilisasikan dengan cara dipanaskan menggunakan autoclave. Media yang sudah jadi ditempatkan pada tabung reaksi atau botol-botol kaca. Tahapan ketiga ada inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Biasanya tanaman yang sering digunakan adalah tunas. Selanjutnya ada multiplikasi. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar airflow cabinet untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Tabung reaksi yang telah ditanami eksplan diletakkan pada rak-rak dan diletakkan di tempat yang steril pada suhu kamar. Yang kelima ada pengakaran. Pengakaran adalah fase saat eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Pengamatan ini dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan akar serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh bakteri atau jamur. Eksplan yang berkontaminasi akan menunjukkan gejala seperti berwarna putih atau biru jika disebabkan oleh jamur atau busuk jika disebabkan oleh bakteri. Tahapan yang keenam adalah aklimatisasi. Aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng.
Pemindahan ini dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sungkup. Sungkup digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar dan serangan hama penyakit. Hal ini karena bibit hasil kultur jaringan sangat rentan terhadap serangan hama penyakit dan udara luar. Setelah bibit mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya, secara bertahap, sungkup dapat dilepas dan pemeliharaan bibit dapat dilakukan dengan cara seperti pada pemilihan bibit secara genetif. Baik, yang terakhir ada penanaman di lapangan. Setelah tanaman menjalani tahap aklimatisasi dan dianggap cukup kuat, mereka dapat ditanam di lapangan atau tempat yang sesuai untuk pertumbuhan selanjutnya. Tahap ini melibatkan pemindahan tanaman dari kondisi laboratorium ke lingkungan luar yang lebih luas, di mana tanaman akan melanjutkan pertumbuhannya dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Berikut ada masalah-masalah yang mungkin timbul pada teknik kultur jaringan. Satu, ada kontaminasi mikroorganisme, yaitu gangguan yang sangat umum terjadi dalam kegiatan kultur jaringan. Fenomena kontaminasi sangat beragam, dapat dilihat dari jenis kontaminasinya, yaitu bakteri, jamur, virus, dan lain-lain. Yang kedua ada pencoklatan. Pencoklatan atau browning adalah suatu keadaan di mana muncul warna coklat atau hitam yang menyebabkan tidak terjadi pertumbuhan dan perkembangan pada eksplan. Pencoklatan umumnya merupakan tanda akan adanya kemunduran fisiologi eksplan, biasanya eksplan akan mati. Yang ketiga ada vitrifikasi, biasanya ditandai dengan terjadinya pertumbuhan yang tidak normal, tanaman yang dihasilkan pendek atau tidak normal, pertumbuhan batang cenderung ke arah perbesaran diameter, tanaman utuhnya menjadi sangat turgesian, dan yang terakhir daunnya tidak memiliki jaringan palisade. Yang keempat ada variabilitas genetik. Jika perbanyakan dilakukan untuk perbanyakan bukan dalam kegiatan pemuliaan tanaman, apabila terjadi banyak variasi genetik, maka hal itu akan menjadi kendala. Biasanya hal ini terjadi karena satu, laju multiplikasi yang tinggi karena terjadi subkultur berulang yang tidak terjadinya subkultur yang tidak terkontrol. Dan kedua ada penggunaan teknik yang sesuai. Yang kelima ada pertumbuhan dan perkembangan. Masalah dalam pertumbuhan eksplan adalah apabila tanaman mengalami stagnasi. Untuk mencegahnya maka menggunakan bahan tumbuh yang tidak juvenil atau tidak meristematik. Yang keenam ada pro-perlakuan, dilakukan dalam rangka menghilangkan berbagai hambatan yang mungkin muncul, seperti hambatan kemikalis, fisis, biologis. Untuk menangani hambatan yang berupa bahan kimia harus dilakukan dengan mengenali senyawa aktif yang ada dalam media, potensi gangguan, proses reaksi, dan alternatif pengelolaannya. Dan yang terakhir ada lingkungan mikro. Lingkungan inkubator harus diperhatikan, terutama pada suhu lingkungan inkubator. Hal ini harus sangat berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan eksplan pada botol. Berikut ada kelebihan teknik kultur jaringan. Yang pertama, dapat memperbanyak sel tanaman dalam waktu yang singkat. Yang kedua, dapat memperbanyak sel tanaman dari sedikit sel plantlet. Yang ketiga, generasi hasil struktur jaringan memiliki sifat yang serupa dengan tetuanya. Pengecualian, kalau terjadi variasi soma klonal, tapi jarang sekali terjadi kok. Yang keempat, gak perlu tempat yang luas, biasanya cukup di dalam botol air mineral. Yang kelima, gak bergantung pada musim, jadi bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Dan yang keenam ada bibit yang dihasilkan lebih sehat dan seragam. Selain teknik kultur jaringan mempunyai kelebihan, pastinya teknik kultur jaringan juga mempunyai kekurangan loh. Apa saja? Yaitu membutuhkan alat dan bahan yang cukup mahal, juga tidak bisa dikerjakan di sembarang tempat, dan proses pengerjaan harus aseptik. Lalu rentan terjadi kontaminasi pada media agar nutrisi. Terus ada lagi produk yang dihasilkan lemah di bagian akar. Teknik kultur jaringan pun termasuk sulit. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang teknik kultur jaringan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau pengucapan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.